Malam itu, hujan turun dengan deras, menciptakan bayangan menakutkan di jalanan kota yang sepi. Sebuah gereja tua berdiri megah di ujung jalan, dihiasi patung-patung malaikat yang tampak semakin menyeramkan dalam gemerlap cahaya petir. Di dalam gereja itu, Pendeta Bernard duduk di kursinya dengan senyum angkuh, tangannya menggenggam Alkitab dengan erat. "Aku ingin menantang seorang ulama muda untuk debat terbuka. Aku akan membuktikan bahwa keyakinanku lebih benar." Suaranya menggema di ruangan yang dingin. Di sudut lain kota, seorang ulama muda bernama Ustaz Raffi baru saja menyelesaikan sholat Isya di masjid kecil dekat rumahnya. Dia dikenal sebagai sosok yang tenang dan bijaksana, meskipun usianya baru menginjak 30 tahun. Ketika seorang pemuda dari jemaatnya berlari menghampiri dengan nafas tersengal-sengal, Raffi hanya menatapnya dengan mata penuh keingintahuan. "Ustaz, ada tantangan debat dari Pendeta Bernard. Dia bilang ingin membuktikan kebenaran agamanya," ujar pemuda itu. Raffi tersenyum tipis. "Jika ini untuk mencari kebenaran, aku akan datang," katanya dengan suara yang tenang namun penuh keyakinan. Dia tahu Bernard bukan orang sembarangan. Pendeta itu terkenal karena kepandaiannya berdebat dan kecerdasannya dalam menyusun argumen. Namun, Raffi percaya bahwa kebenaran sejati tidak akan tergoyahkan oleh retorika semata. Debat dijadwalkan berlangsung di sebuah gedung tua yang dulunya digunakan sebagai tempat pertemuan agama. Bangunan itu memiliki sejarah kelam, konon dulunya adalah tempat penyiksaan bagi orang-orang yang dianggap murtad di abad pertengahan. Banyak yang berkata bahwa tempat itu masih dihantui oleh roh-roh penasaran yang belum menemukan kedamaian. Malam perdebatan pun tiba. Raffi datang dengan jubah putihnya yang bersih, sementara Bernard mengenakan jubah hitam panjang yang berkibar ketika dia berjalan. Puluhan orang telah berkumpul di ruangan itu, beberapa dari mereka membawa ponsel untuk merekam momen yang dianggap akan menjadi perdebatan paling sengit dalam sejarah kota itu. Saat kedua tokoh itu duduk berhadapan, angin dingin tiba-tiba berembus dari jendela yang terbuka, meskipun tidak ada yang merasa membukanya. Lampu di langit-langit berkelap-kelip sejenak sebelum kembali stabil. Ada sesuatu yang tidak beres, tetapi tidak ada yang berani mengatakannya. Bernard tersenyum sinis. "Baiklah, Ustaz, mari kita mulai. Aku akan membuktikan bahwa keyakinanku lebih benar." Raffi hanya mengangguk, tangannya tetap bersedekap di atas meja. Namun, di balik ketenangannya, dia merasakan sesuatu yang aneh. Suasana ruangan terasa lebih berat, seperti ada sesuatu yang tidak terlihat sedang mengawasi mereka dari kegelapan. Di luar gedung, kabut tebal mulai menyelimuti jalanan. Bayangan-bayangan bergerak di antara pepohonan, seolah ada sesuatu yang mendekat, tertarik oleh perdebatan yang akan berlangsung. Malam ini, bukan hanya manusia yang menjadi saksi, ada makhluk lain yang sedang menunggu sesuatu yang lebih besar terjadi. Angin malam bertiup semakin kencang, membuat jendela-jendela tua di gedung itu bergetar. Suasana semakin mencekam ketika lampu gantung di langit-langit mulai berayun perlahan, seolah ada tangan tak terlihat yang menyentuhnya. Namun, Bernard tetap duduk dengan percaya diri, matanya menatap Raffi dengan penuh tantangan. "Baiklah, Ustaz," kata Bernard dengan suara berat. "Mari kita mulai dari satu hal sederhana. Jika agamamu benar, mengapa banyak orang yang masih ragu dan memilih meninggalkan keyakinannya?" Raffi tetap tenang, matanya mengamati sekeliling ruangan sebelum menjawab. "Keyakinan bukanlah sesuatu yang dipaksakan, Pendeta. Manusia diberi kebebasan untuk memilih jalannya sendiri. Tapi kebenaran sejati akan selalu menemukan jalannya ke hati yang tulus," jawabnya dengan suara lembut. Saat Raffi berbicara, suara aneh tiba-tiba terdengar dari sudut ruangan. Sebuah bisikan lirih, nyaris tak terdengar, menggema di antara mereka. Beberapa hadirin yang duduk di belakang mulai saling berpandangan, merasa tidak nyaman. "Siapa yang berbicara?" bisik salah seorang dari mereka, namun tak ada jawaban. Bernard tersenyum sinis. "Oh, jadi kau percaya bahwa kebenaran akan datang sendiri. Lalu, bagaimana dengan tempat ini? Tempat yang katanya berhantu. Apakah agamamu cukup kuat untuk melawan kegelapan?" katanya sambil menyeringai. Tiba-tiba, lampu di ruangan itu berkedip sekali lagi. Kali ini lebih lama, hampir padam sepenuhnya sebelum kembali menyala. Raffi merasakan hawa dingin merayap di belakang lehernya. Dia bisa merasakan sesuatu yang tak kasat mata sedang mengintai dari kegelapan. Kemudian, terdengar suara langkah kaki. Tidak ada seorang pun yang bergerak, tetapi suara itu semakin dekat, bergema di lantai kayu yang tua. Duk, 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 langkah itu berat,
seperti milik seseorang, atau sesuatu, yang bukan berasal dari dunia ini. Beberapa orang di antara hadirin mulai berdoa pelan, sementara yang lain merapatkan jaket mereka, merasa kedinginan yang aneh. Raffi tetap diam, matanya menutup sesaat seakan merasakan sesuatu yang lebih besar tengah terjadi. Bernard tertawa kecil, mencoba menutupi kegelisahannya. Oh, apakah ini yang kau sebut sebagai kebenaran? Hanya ketakutan belaka. Namun, suara tawanya terhenti ketika dia melihat bayangan panjang merayap di dinding di belakang Raffi. Bayangan itu tidak berasal dari siapapun di ruangan itu. Sekejap kemudian, terdengar suara berbisik yang lebih jelas. Kali ini bukan dari sudut ruangan, melainkan tepat di belakang Bernard. Kau tidak seharusnya ada di sini. Bernard langsung menoleh, wajahnya mendadak pucat. Siapa itu? Serunya, tetapi tidak ada seorang pun di belakangnya. Dia bisa merasakan napas dingin menyentuh tengkuknya, seperti ada sesuatu yang berdiri sangat dekat. Hadirin yang merekam mulai gemetar, beberapa dari mereka bahkan menjatuhkan ponselnya. Ruangan itu semakin dingin, dan kabut mulai merembes dari sela-sela lantai kayu, membentuk pola aneh di udara. Raffi menatap Bernard dengan tenang. Pendeta, kau yakin ingin melanjutkan ini? Ada sesuatu di tempat ini yang tidak ingin kita berada di sini. Bernard menelan ludahnya, tetapi harga dirinya masih terlalu tinggi untuk mundur. Aku tidak takut, katanya, meskipun suaranya sedikit bergetar. Namun, sebelum dia bisa melanjutkan kata-katanya, sesuatu terjadi. Pintu besar di belakang mereka berderit perlahan, terbuka sedikit demi sedikit tanpa ada yang menyentuhnya. Di balik pintu itu, kegelapan pekat menyelimuti, seperti ada jurang tanpa dasar yang menganga. Dan dari dalam kegelapan itu, terdengar suara. Suara rendah dan bergetar, seperti berasal dari seseorang, atau sesuatu, yang sudah lama mati. Kalian tidak diundang ke sini. Pintu besar itu terbuka semakin lebar, mengeluarkan bunyi berderit panjang yang menusuk telinga. Seperti ada kekuatan tak kasat mata yang memaksa semua orang di dalam ruangan untuk menatap ke dalamnya. Di balik pintu itu, hanya ada kegelapan pekat, seakan dunia lain tersembunyi di balik batas kayu tua yang usang. Bernard menelan ludahnya, tangannya mencengkeram meja dengan erat. Ini pasti hanya angin, katanya dengan nada yang mencoba meyakinkan dirinya sendiri. Namun, semua orang di ruangan itu tahu, tidak ada angin yang bisa membuka pintu setebal itu dengan sendirinya. Tiba-tiba, hawa dingin semakin menusuk. Beberapa orang mulai menggigil, sementara yang lain merapatkan diri satu sama lain. Salah seorang dari mereka, seorang pria parubaya yang sejak tadi berdoa pelan, tiba-tiba terjatuh dari kursinya. Astagfirullah, ada sesuatu di sini, bisiknya dengan suara tercekat. Raffi tetap duduk dengan tenang, matanya menatap pintu yang terbuka lebar itu. Ia bisa merasakan energi yang aneh, sesuatu yang bukan berasal dari dunia ini. Pendeta Bernard, katanya pelan, ada sesuatu di tempat ini yang ingin kita pergi. Bernard menoleh dengan kesal, mencoba menutupi ketakutannya. Apa maksudmu? Ini hanya kebetulan, serunya. Namun, tiba-tiba, suara berat menggema dari balik pintu yang terbuka. Tidak, ini bukan kebetulan. Suara itu dalam dan menggelegar, seolah berasal dari makhluk yang tidak seharusnya ada di dunia manusia. Semua orang langsung terdiam, bahkan suara napas pun nyaris tak terdengar. Beberapa orang yang merekam dengan ponsel mulai panik, layar ponsel mereka berkedip-kedip sebelum tiba-tiba mati total. Dari dalam kegelapan pintu itu, sesuatu mulai muncul. Bayangan hitam merayap di lantai, membentuk sosok yang samar. Sosok itu tinggi, dengan tubuh kurus yang terbungkus kain robek. Matanya kosong, tidak ada cahaya di sana, hanya lubang gelap yang seolah menyedot setiap keberanian yang tersisa di dalam ruangan. Bernard mundur selangkah, wajahnya pucat pasi. Apa ini? Gumamnya dengan suara bergetar. Raffi menghela napas panjang, lalu berdiri. Pendeta, aku sudah bilang, ada sesuatu di tempat ini yang tidak ingin kita berada di sini, katanya sambil mengangkat tangannya perlahan. Kita sudah mengusik mereka. Sosok itu bergerak sedikit, kepalanya menoleh ke arah Bernard. Kau, sombong, kau, menantang kebenaran. Suaranya menggema di seluruh ruangan, membuat dinding-dinding seolah bergetar. Bernard mulai gemetar, kakinya terasa lemas. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar tak berdaya. Tiba-tiba, bayangan itu bergerak cepat. Dalam sekejap,
Ia sudah berdiri tepat di belakang Bernard, meskipun jaraknya tadi jauh dari tempatnya berdiri. Udara menjadi semakin berat, seperti ada tekanan yang mencekik. Bernard ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokannya. "Pergilah, atau aku akan mengambilmu," bisik sosok itu di telinga Bernard. Suaranya dingin seperti es yang menembus tulang. Mata Bernard melebar ketakutan. Tubuhnya kaku, sementara bulu kuduknya berdiri. Ia ingin lari, tetapi kakinya tak bisa bergerak. Raffi, yang masih berdiri tenang, menatap sosok itu dengan tatapan tajam. "Jika kau makhluk dari alam lain, pergilah. Kami tidak datang untuk mencari masalah," katanya dengan suara tegas. Sosok itu menoleh ke arah Raffi, sejenak terdiam. Lalu, perlahan, ia menyeringai, senyuman yang begitu menyeramkan, seperti wajah mayat yang dipaksa tersenyum. "Kita lihat, siapa yang akan pergi lebih dulu." Tiba-tiba, semua lilin di ruangan itu padam. Gelap, sunyi, dan dari dalam kegelapan, terdengar suara tawa yang melengking panjang. Kegelapan menguasai seluruh ruangan. Semua orang terdiam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Suara tawa yang melengking itu bergaung dalam keheningan, meresap ke dalam setiap sudut ruangan yang dingin. Tak ada yang bisa melihat apa yang terjadi, hanya ada hawa berat yang semakin menekan. Bernard mencoba menggerakkan tubuhnya, tetapi rasanya seperti ada beban tak terlihat yang mengikatnya. Ia mengerang pelan, mencoba untuk bernapas, namun udara di dalam ruangan terasa semakin sulit untuk dihirup. Dalam keheningan yang mencekam, satu-satunya yang terdengar hanyalah suara detak jantung yang berdetak kencang, seperti mengiringi ketakutannya yang tak terungkapkan. Tiba-tiba, dari tengah kegelapan itu, muncul suara langkah kaki yang berat. Kaki yang menghantam lantai dengan gemuruh. Setiap langkah terasa semakin dekat, semakin menghimpit. Bernard menoleh ke kanan dan kiri, tetapi tidak ada satupun yang tampak. Ada yang di sini," teriaknya dengan suara yang gemetar. Raffi tetap tenang, matanya yang mulai terbiasa dengan gelap memfokuskan pandangan ke tempat sosok itu berdiri. "Bersabar, Bernard. Jangan melawan, cobalah untuk merasakan apa yang ada di sini." Suaranya, Bernard menelan ludah, itu makin mendekat. Tanpa peringatan, bayangan hitam itu muncul dari tengah kegelapan. Sosok itu kini lebih nyata, lebih jelas, namun tetap tidak memiliki bentuk yang pasti. Wajahnya tampak seperti topeng kosong, tanpa mata atau mulut, hanya garis-garis yang menyerupai kulit yang membeku. Kegelapan itu seperti menelan cahaya di sekitarnya, membuat semuanya terasa lebih menakutkan. Dengan gerakan yang begitu cepat, sosok itu meluncur ke arah Bernard. Ia tidak sempat bersiap, dan tubuhnya terasa terhuyung ke belakang, jatuh ke lantai dengan suara keras. "Tidak!" teriak Bernard, tubuhnya menggigil ketakutan, mencoba untuk melarikan diri. Namun, seolah ada sesuatu yang menahan gerakannya, membuatnya terjebak dalam kegelapan. Raffi mendekatkan tangannya, berusaha untuk menciptakan pelindung dari energi spiritual yang kuat. Ia tahu bahwa ini bukan sekadar uji coba atau penakutan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar dan lebih gelap yang sedang berusaha menguasai mereka. "Kekuatanmu tidak akan mengalahkan kegelapan ini," bisik sosok itu dengan suara rendah, namun penuh ancaman. Raffi menutup matanya sejenak, berusaha untuk menghubungkan dirinya dengan kekuatan yang lebih tinggi. Dalam hatinya, ia berdoa, meminta perlindungan dari kekuatan yang jauh lebih besar. "Pergilah, makhluk kegelapan. Kami tidak ingin terlibat dalam permainanmu," ucap Raffi dengan suara tegas. Tapi sosok itu hanya tertawa lagi, tawa yang lebih dalam, lebih mengerikan, seolah berasal dari kedalaman yang tak terjangkau. "Kau tidak mengerti, tempat ini bukan milikmu," kata sosok itu. "Kalian yang datang ke sini, adalah mereka yang akan terkunci dalam kegelapan abadi." Seketika itu juga, lantai di bawah kaki mereka bergetar, dan suara berderak keras terdengar, seakan struktur bangunan itu sedang hancur. Dinding-dinding mulai retak, dan suara gemuruh mengisi ruang tersebut. Orang-orang yang ada di dalam ruangan mulai panik, berlari mencoba mencari jalan keluar, tetapi pintu besar yang sebelumnya terbuka itu kini tertutup rapat, seperti terkunci oleh kekuatan yang tidak bisa dijelaskan. Bernard mencoba menggapai pintu, tetapi ia merasa tubuhnya semakin lemah. Tolong aku," teriaknya dengan putus asa, matanya berkaca-kaca. Raffi berjalan mendekat, menatap sosok itu dengan pandangan yang penuh keyakinan. "Jika kau ingin bertarung, maka bertarunglah. Tapi jangan harap aku akan mundur." Suaranya tenang,
meskipun ketegangan di dalam ruangan semakin memuncak. Sosok itu berhenti sejenak, lalu mulai bergerak mundur ke dalam kegelapan, suara tawa menghilang perlahan. "Kau belum selesai, akan ada saatnya," katanya dengan suara yang semakin jauh, semakin tenggelam dalam kegelapan. Dan dalam sekejap, semuanya kembali hening. Kegelapan itu mulai menghilang, meskipun udara masih terasa dingin dan penuh ketegangan. Namun, meskipun suasana telah kembali tenang, Raffi dan Bernard tahu bahwa ini bukanlah akhir. Mereka belum keluar dari ancaman yang mengintai, dan kegelapan itu mungkin belum sepenuhnya pergi. Setelah keheningan itu, ruangan terasa aneh. Walaupun tidak ada lagi suara tawa yang mengerikan, hawa dingin yang mengintimidasi tetap menyelimuti seluruh ruangan. Bernard masih tergeletak di lantai, tubuhnya gemetar, matanya terpejam rapat, seolah berusaha mengabaikan kenyataan yang baru saja terjadi. Suasana ini menekan pikiran, seperti ada sesuatu yang tidak bisa mereka lihat tapi selalu ada di sekitar mereka. Raffi berdiri dengan tenang, matanya mengamati sekeliling, mencari tanda-tanda apakah bahaya itu telah berlalu. Namun, meskipun tak ada lagi bayangan hitam itu yang muncul, ada sesuatu yang berbeda. Ada sebuah perasaan tidak nyaman yang menggelayuti ruangan. Seperti ada yang mengawasi mereka, sesuatu yang berada di luar jangkauan penglihatan mereka, tetapi sangat terasa. Bernard akhirnya bangkit dengan susah payah. Wajahnya pucat pasi, seolah baru saja mengalami sesuatu yang jauh lebih mengerikan daripada yang bisa dia bayangkan. "Ini tidak bisa, ini tidak mungkin," katanya terbata-bata, matanya melirik pintu besar yang kini tertutup rapat. "Kita harus keluar dari sini, sekarang juga." Raffi mendekat, menepuk bahu Bernard dengan lembut. "Tenang, Bernard, kita belum selesai. Sesuatu masih mengintai kita." "Jangan katakan itu," jawab Bernard, suaranya mulai terdengar panik. "Aku tidak bisa lagi berada di sini. Aku ingin pulang, tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Ini lebih buruk dari mimpi buruk." Namun, Raffi tetap tidak bergerak. Ia tahu bahwa mereka masih dalam bahaya, meskipun sosok itu telah menghilang. Ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang menunggu di balik bayang-bayang. Kegelapan itu belum pergi, Bernard. Dia hanya mengendurkan kekuasaannya. Kita harus mempersiapkan diri. Hal terburuk masih bisa datang kapan saja. Di tengah ketegangan itu, tiba-tiba sebuah suara terdengar, memecah keheningan yang tegang. Sebuah bisikan pelan, begitu dekat, seolah berasal dari udara itu sendiri. "Kalian tidak bisa melarikan diri." Semua orang langsung menoleh, mencari sumber suara, namun tak ada siapa-siapa. Hanya kegelapan dan udara yang semakin terasa menyesakkan. "Apa itu?" tanya Bernard dengan suara yang tercekat. Raffi mengerutkan kening, matanya menajamkan penglihatan. Ia merasakan getaran halus di lantai, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawah mereka. "Itu bukan suara manusia," gumamnya. "Ada sesuatu di bawah kita." Suasana semakin mencekam. Setiap detik yang berlalu terasa semakin berat, seakan waktu itu sendiri mulai melambat. Lantai di bawah kaki mereka berderak, dan dinding-dinding ruangan itu bergema dengan suara yang tidak jelas. Tiba-tiba, salah satu dinding ruangan retak dan sebuah celah terbuka, memperlihatkan kegelapan yang lebih dalam. Dari dalam celah itu, terdengar suara langkah-langkah berat yang semakin mendekat. Langkah itu begitu gemuruh, seakan seluruh bangunan ini dihantam oleh sesuatu yang sangat besar. "Bergerak!" teriak Raffi dengan suara keras, menarik Bernard dan beberapa orang lainnya ke pintu. "Kita tidak bisa tetap di sini lebih lama lagi." Namun, pintu besar yang sebelumnya terbuka kini tertutup rapat. Setiap usaha mereka untuk membuka pintu itu sia-sia, seperti ada kekuatan yang menahan mereka untuk keluar. Dari balik celah dinding, bayangan gelap yang sama mulai muncul, kali ini lebih besar dan lebih menyeramkan. Sosok itu tidak lagi tersembunyi di balik bayangannya, tetapi mulai terbentuk menjadi makhluk besar, berkulit hitam legam dengan mata merah menyala. Jangan mendekat," teriak seorang pria yang panik, melompat mundur. Namun, langkah makhluk itu tidak terhenti, semakin mendekat dan mendekat, seolah ruang itu semakin sempit, semakin tidak bisa meloloskan diri. Raffi tahu, waktu mereka sudah habis. Mereka tidak bisa berlari, mereka tidak bisa melawan. Hanya satu cara untuk bertahan, menghadapinya dengan segala kekuatan yang ada. "Bernard, ambil talisman itu," perintah Raffi dengan suara yang tegas. "Kita harus menggunakan kekuatan ini untuk menghentikannya." Bernard memandang Raffi dengan kebingungannya.
Talisman, apa itu? Jangan tanya, Raffi berteriak. Ambil sekarang. Bernard merogoh tasnya dengan panik, tangannya gemetar saat menemukan sebuah jimat kecil yang terbungkus kain putih. Itu adalah satu-satunya benda yang bisa melawan makhluk ini, talisman yang dibawa oleh pendeta sebelumnya, yang dipercaya memiliki kekuatan untuk mengusir kegelapan. Dengan cepat, Bernard melemparkan talisman itu ke arah makhluk besar itu. Namun, bukannya menghentikan sosok itu, talisman itu justru menyala dengan cahaya yang semakin terang, membakar udara di sekitarnya. Makhluk itu menjerit, suaranya begitu keras, seakan-akan bumi itu sendiri terguncang. Tubuhnya terhuyung, dan dengan sekejap, bayangannya menghilang, menguap ke udara. Tapi, meskipun bayangannya hilang, hawa dingin yang menyelimuti tetap ada, seperti ada bagian dari makhluk itu yang tertinggal. Namun, Raffi tahu, ini bukan akhir. Mereka baru saja memulai perjalanan mereka dalam menghadapi sesuatu yang jauh lebih besar dari apa yang bisa mereka bayangkan. Setelah makhluk itu menghilang, udara di ruangan itu terasa sedikit lebih ringan, tetapi ketegangan belum juga mereda. Bernard masih menggigil, matanya penuh ketakutan yang tak terungkapkan. Raffi berdiri di sampingnya, matanya tidak lepas dari pintu yang tertutup rapat. Meski bayangan makhluk itu telah hilang, perasaan bahwa sesuatu yang jauh lebih besar sedang menunggu mereka terus menghantui. Kenapa makhluk itu bisa menghilang seperti itu? Tanya Bernard dengan suara bergetar, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Bukankah talisman itu seharusnya mengusirnya? Raffi menatap talisman yang masih berpendar di tangan Bernard. Talisman ini bukan alat untuk mengusir makhluk seperti itu. Itu hanya memberi kita sedikit waktu. Waktu untuk melarikan diri atau untuk mempersiapkan diri menghadapi hal yang lebih besar. Tiba-tiba, suara gemuruh terdengar dari dalam dinding, mengguncang seluruh bangunan. Lantai bergetar, dan udara kembali terasa berat, menyesakkan. Seperti ada sesuatu yang mengalir melalui dinding dan lantai, sesuatu yang tidak bisa mereka lihat, tapi sangat terasa. Ini tidak bisa hanya berhenti di sini, gumam Raffi. Kekuatan yang menguasai tempat ini lebih besar dari yang kita duga. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Bernard bertanya, suaranya kini lebih tenang meskipun wajahnya masih dipenuhi ketakutan. Raffi mengamati sekitar. Kita harus mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Semua ini berhubungan dengan tempat ini, dengan bangunan ini. Sesuatu yang sangat tua dan penuh rahasia. Kita harus menemukan sumber dari segala sesuatu yang terjadi. Bernard menatap pintu yang masih terkunci. Tapi kita tidak bisa keluar. Bagaimana kita bisa melarikan diri dari tempat ini? Raffi melangkah ke arah pintu dan mulai memeriksa setiap inci dinding yang mengelilinginya. Tanpa sepengetahuan Bernard, ia mulai menggali lebih dalam ke dalam kekuatan spiritual yang dimilikinya. Perlahan, tangan Raffi mengeluarkan cahaya lembut, yang mulai menembus dinding dan lantai. Saat itu, cahaya yang menyinari ruangan mulai bergoyang, seakan ada sesuatu yang menghalangi. Dinding di sekitar mereka bergetar lebih keras, dan tiba-tiba suara berbisik itu kembali terdengar, lebih jelas, lebih jernih. Kalian tidak akan pernah meninggalkan tempat ini, suara itu mengucapkan kata-kata itu dengan suara yang dalam dan penuh ancaman. Kalian adalah bagian dari kami sekarang. Suara itu seakan berasal dari semua sudut ruangan, menjalar ke dalam telinga mereka, masuk ke dalam pikiran mereka, merasuki setiap kata yang mereka dengar. Bernard memegangi kepalanya, berusaha untuk menahan rasa sakit yang datang begitu mendalam. Apa ini? Apa yang terjadi pada kita? Teriaknya. Raffi menarik Bernard lebih dekat, mencoba menenangkannya. Jangan dengarkan suara itu. Ini hanya ilusi. Kita harus bertahan. Tapi tiba-tiba, di sudut ruangan, bayangan hitam kembali muncul, kali ini jauh lebih besar dari sebelumnya. Bayangan itu bergerak perlahan, mengisi seluruh ruang dengan kegelapan. Dari dalam bayangan itu, mata merah menyala muncul, memandang mereka dengan tatapan yang penuh kebencian. Ini belum selesai, suara itu kembali terdengar, kali ini berasal dari bayangan itu sendiri. Kalian datang ke sini untuk mencari kebenaran, tapi yang kalian temui adalah kehancuran. Bernard mundur dengan cepat, tubuhnya hampir terjatuh karena ketakutan. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa melawan ini. Raffi tetap tenang. Ia tahu bahwa ini adalah ujian terakhir mereka. Mereka tidak hanya melawan makhluk ini, tetapi juga kekuatan yang jauh lebih tua dan lebih kuat daripada yang bisa mereka pahami. Kita tidak perlu melawan kekuatan itu.
Kita harus mencari cara untuk mengungkap rahasia tempat ini. Itu satu-satunya jalan keluar. Raffi berjalan maju, mendekati bayangan yang semakin membesar. Ia mengangkat tangannya, menggenggam udara di depan wajahnya dengan tangan yang terkepal. Cahaya yang keluar dari tangannya semakin terang, berusaha untuk menembus kegelapan yang menyelimuti bayangan itu. Sosok itu bergerak mundur sedikit, namun tetap tidak sepenuhnya menghilang. Matanya semakin merah, menyala dengan intensitas yang semakin meningkat. Kalian tidak tahu apa yang kalian hadapi. Ini adalah bagian dari sejarah yang terlupakan, dan kalian tidak akan pernah keluar dari sini, katanya, suaranya menggema seperti datang dari kedalaman tanah. Ini tidak akan menghentikan kita, kata Raffi dengan tegas. Kegelapan ini akan tetap terungkap, dan kami akan menemukan jalan keluar. Dalam sekejap, bayangan itu meluncur ke arah mereka, mengeluarkan teriakan yang mengguncang seluruh bangunan. Suara yang begitu menakutkan hingga terasa seolah-olah seluruh dunia akan runtuh. Raffi mengangkat kedua tangannya, menciptakan perisai energi yang besar di depan mereka, menahan serangan itu dengan sekuat tenaga. Namun, meskipun perisai itu tampak kuat, mereka tahu bahwa ini bukanlah akhir dari perjalanan mereka. Bayangan itu belum menyerah, dan mereka masih harus menghadapi lebih banyak lagi untuk keluar dari tempat ini hidup-hidup. Bangunan yang mereka tempati mulai bergetar hebat, seolah-olah ada kekuatan yang ingin menghancurkannya dari dalam. Raffi merasakan perisai energi yang dia buat semakin lemah, diserang oleh kekuatan yang tidak terlihat, namun sangat nyata. Matanya tetap fokus pada bayangan yang semakin mendekat, sementara Bernard berdiri di sampingnya, wajahnya pucat pasi dan tubuhnya gemetar. Apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa bertahan lebih lama lagi, teriak Bernard, suaranya penuh ketakutan. Kami tidak akan keluar hidup-hidup dari sini, bukan? Raffi mengerutkan kening, memusatkan perhatian pada bayangan hitam yang semakin mendekat. Mata merah itu menyala lebih terang, penuh amarah dan kebencian. Kita tidak bisa melawan kekuatan ini dengan cara biasa, jawab Raffi sambil menggenggam erat tangannya. Kita harus menemukan inti dari masalah ini. Kita harus menghentikan sumbernya. Ketika bayangan itu semakin mendekat, bayangan itu tiba-tiba terpecah menjadi beberapa bagian, melayang di udara dengan kecepatan tinggi. Dari dalam bayangan itu muncul berbagai sosok gelap, makhluk-makhluk mengerikan dengan bentuk yang tak terbayangkan, penuh dengan mata dan mulut yang menganga lebar, mengeluarkan suara-suara menyeramkan yang menggema ke seluruh ruangan. Ini bukan hanya satu makhluk, kata Raffi, suaranya bergetar karena takut, meski ia berusaha menjaga ketenangan. Ini adalah segerombolan roh jahat yang terperangkap di tempat ini. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi dengan mudah. Bernard menutup matanya sejenak, berusaha menenangkan dirinya. Ia mengingat kembali kejadian-kejadian aneh yang mereka alami sejak pertama kali memasuki bangunan ini, dan menyadari bahwa semuanya berhubungan. Bangunan ini bukan hanya sekedar tempat. Ini adalah tempat terkutuk, tempat di mana kekuatan gelap dipenjara selama berabad-abad. Saya tahu, Bernard berbisik. Kita harus menemukan cara untuk membuka pintu itu. Pintu yang terhalang di ujung lorong. Raffi menatap mata Bernard dengan tatapan yang penuh harapan. Itu satu-satunya jalan keluar. Jika kita bisa membuka pintu itu, mungkin kita bisa menghentikan makhluk ini dan menemukan cara keluar. Keduanya berlari menuju lorong gelap yang mereka temukan sebelumnya, mengikuti petunjuk yang diberikan oleh perasaan dan insting mereka. Suara makhluk itu semakin mendekat, tetapi mereka tetap berlari dengan cepat, berusaha untuk tidak terhenti oleh ketakutan yang terus-menerus menghantui mereka. Di ujung lorong, mereka melihat pintu besar yang terbuat dari kayu tua, tampak terukir dengan simbol-simbol kuno yang tidak mereka pahami. Namun, saat mereka mendekat, mereka merasakan kekuatan gelap yang lebih kuat, seolah-olah pintu itu menyimpan rahasia besar yang harus diungkap. Raffi menghentikan langkahnya, menggenggam talisman di tangannya. Ini dia, katanya dengan suara penuh keteguhan. Pintu ini adalah kunci untuk keluar. Tapi kita harus berhati-hati. Kekuatan yang ada di baliknya bisa jauh lebih berbahaya. Bernard mengangguk, matanya penuh tekad. Apa yang harus kita lakukan? Raffi menatap pintu itu dan mulai mengucapkan mantra yang terdengar asing, suara yang rendah dan penuh energi. Talismannya mulai bersinar lebih terang, memancarkan cahaya yang menembus kegelapan. Begitu mantra selesai diucapkan, pintu itu bergetar, dan sebuah suara terdengar dari dalam. Apakah kalian yakin ingin membuka pintu ini? Suara itu bergema, dalam dan mengancam. Segala yang kalian cari ada di baliknya,
tetapi dengan harga yang tak terbayangkan. Raffi menatap pintu itu dengan tegas. Kami tidak punya pilihan, kami harus keluar dari sini. Tiba-tiba, pintu terbuka dengan suara berderak keras, dan sebuah cahaya gelap menyembur keluar, menelan seluruh lorong. Bernard hampir jatuh karena terkejut, tetapi Raffi menariknya kembali. Mereka memasuki ruang gelap yang lebih luas dan misterius. Di dalam ruangan itu, mereka melihat sebuah altar kuno, di mana sebuah bola energi hitam bercahaya lemah terletak di tengahnya. Bola itu berputar perlahan, memancarkan kekuatan yang sangat mengerikan. Di sekitar altar, muncul sosok-sosok hantu yang mengambang, matanya kosong, wajah mereka penuh dengan penderitaan yang abadi. Ini dia sumbernya, kata Raffi, menunjuk bola energi itu. Jika kita bisa menghancurkannya, mungkin kita bisa menghentikan semuanya. Bernard mengangkat tangan, mencoba meraih bola energi itu dengan tekad. Namun, tiba-tiba makhluk-makhluk gelap itu bergerak, menyerang mereka dengan kecepatan luar biasa. Sebelum mereka sempat bersiap, salah satu dari makhluk itu menyentuh Bernard, mengeluarkan teriakan yang mengerikan. Tidak, teriak Raffi, berlari untuk menyelamatkan Bernard. Jangan biarkan mereka menang. Dengan sekuat tenaga, Raffi mengarahkan talisman ke bola energi itu, melepaskan energi terakhir yang ada dalam dirinya. Tiba-tiba, bola itu meledak dengan ledakan yang menggetarkan seluruh ruangan, menciptakan gelombang kekuatan yang luar biasa. Ruang itu berubah menjadi putih seketika, sebelum akhirnya kembali menjadi gelap, kosong, dan sunyi. Setelah ledakan besar yang mengguncang seluruh ruang itu, keheningan melanda. Raffi dan Bernard terjatuh ke lantai, tubuh mereka lemas dan kesulitan untuk bernapas. Walaupun bola energi itu hancur, sesuatu yang lebih mengerikan tampak mulai muncul dari dalam kegelapan yang mengelilingi mereka. Raffi merasakan tubuhnya penuh dengan kelelahan, tetapi hatinya masih berdegup kencang karena rasa takut yang tak kunjung hilang. Dalam keheningan itu, ia mendengar sesuatu bergerak, sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih kuat dari sebelumnya. "Apakah kita berhasil?" tanya Bernard, suara terengah-engah, seolah tidak percaya bahwa mereka masih hidup. Matanya tampak berputar-putar mencari jawaban dalam kegelapan. Raffi menggenggam tangannya, mencoba untuk berdiri meski tubuhnya gemetar. "Kita baru saja membuka pintu yang lebih buruk. Mereka tidak akan membiarkan kita pergi begitu saja," jawabnya dengan suara pelan namun tegas. Tiba-tiba, cahaya yang lemah mulai muncul dari ujung ruangan. Cahaya itu semakin besar dan terang, mengungkapkan bayangan hitam yang berkeliaran di sekitarnya. Tanpa peringatan, sosok-sosok itu mulai mendekat, menampakkan diri mereka dalam bentuk manusia, namun wajah mereka hancur dan tubuh mereka terbalut oleh kekuatan gelap yang tak terbayangkan. "Sial," Bernard bergumam, tubuhnya terhuyung maju mundur, tetapi ia tak bisa bergerak jauh. "Apa yang mereka inginkan dari kita? Kenapa kita tidak bisa pergi?" Raffi menelan ludah, matanya terbuka lebar karena ketakutan yang semakin meningkat. "Mereka ingin kita menjadi bagian dari mereka," jawabnya, suara itu berat, penuh dengan kesedihan dan kebingungan. "Kita harus mengalahkan mereka sebelum mereka menguasai kita sepenuhnya." Tiba-tiba, suara berat terdengar, menggema di seluruh ruangan. "Kalian tak akan pernah bisa mengalahkan kami." Suara itu begitu mengerikan, seolah datang dari tempat yang jauh, dari dalam dimensi yang terlarang. "Kami adalah penjaga kegelapan ini. Kalian hanya manusia biasa yang ingin membuka kunci yang tidak seharusnya dibuka." Mendengar itu, Raffi merasakan ketakutan yang lebih besar. Ia menggenggam talisman yang kini tampak redup. "Kami harus berjuang, tak ada pilihan lain," katanya, menggerakkan talisman itu ke depan. Tanpa diduga, cahaya yang terlepas dari talisman itu semakin terang, menembus kegelapan dengan kekuatan yang begitu luar biasa. Makhluk-makhluk itu mulai terhenti, tubuh mereka terkejut dan mulai terbakar oleh energi yang dipancarkan. Namun, satu makhluk yang lebih besar dari semuanya berdiri di depan mereka, tampak tak terpengaruh oleh cahaya yang menyilaukan. Makhluk itu memiliki tubuh manusia, tetapi wajahnya penuh dengan luka menganga dan matanya berlubang, seakan tidak memiliki jiwa. Suaranya terdengar menggelegar, seolah bisa menghancurkan segala hal. "Kalian bukan lawan kami. Tidak ada yang bisa menghentikan kegelapan ini." Bernard menggigit bibirnya. "Kita harus menemukan cara lain. Jika cahaya ini tidak cukup." Raffi menyadari bahwa talisman itu mulai kehilangan kekuatannya. Mata talisman yang tadinya menyala kini mulai redup, tanda bahwa energi mereka juga semakin terkuras. Dengan cepat,
Raffi melemparkan pandangan ke sekeliling, mencari jalan keluar. Namun, yang ia temukan hanya dinding gelap yang semakin menekan mereka. Makhluk itu semakin dekat, berjalan perlahan sambil tertawa menyeramkan. Sangat naif, manusia, kalian akan menjadi bagian dari kami selamanya. Tidak ada jalan keluar. Tiba-tiba, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Tanpa ada peringatan, dinding di sekitar mereka terbuka, dan satu sosok perempuan muncul di hadapan mereka. Ia mengenakan jubah panjang berwarna hitam pekat, dengan mata merah menyala dan aura yang sangat kuat. Kalian tidak sendiri, suara perempuan itu begitu jelas, meski dalam nada yang lembut. Ada kekuatan lain yang menginginkan kalian tetap hidup. Raffi dan Bernard terkejut, tidak tahu harus berbuat apa. Perempuan itu melangkah maju, menatap makhluk besar itu dengan tatapan penuh kebencian. Kalian tidak tahu apa yang sedang kalian hadapi. Tapi aku akan mengakhiri semua ini. Makhluk itu terhenti, matanya beralih ke sosok perempuan itu. Kamu, ia bertanya, suara penuh kebingungan dan kemarahan. Apa yang kamu inginkan dari kami? Perempuan itu tersenyum sinis. Aku datang untuk mengakhiri kalian semua. Sudah terlalu lama, kalian mengendalikan dunia ini dengan ketakutan. Saatnya untuk berakhir. Dengan gerakan cepat, ia mengangkat tangannya, melepaskan gelombang energi yang sangat kuat, menghantam makhluk itu. Ledakan yang terjadi begitu dahsyat, mengguncang seluruh ruang, dan dalam sekejap, makhluk itu runtuh, hancur menjadi abu yang terbawa angin. Raffi dan Bernard hanya bisa terdiam, terkejut dengan kekuatan yang baru saja mereka saksikan. Siapa kamu? Tanya Raffi dengan suara bergetar. Perempuan itu menoleh ke mereka, mata merahnya kini berubah lebih lembut. Aku adalah penjaga terakhir yang masih tersisa di tempat ini. Aku yang menjaga pintu antara dunia kalian dan dunia kegelapan. Kalian bisa pergi, tetapi dengan satu syarat. Bernard mengerutkan dahi. Syarat apa? Jangan pernah kembali ke sini, jawabnya dengan tegas, suaranya serius. Jika kalian melakukannya, kalian akan menjadi bagian dari kegelapan ini selamanya. Tanpa memberi kesempatan untuk berkata lebih banyak, sosok perempuan itu menghilang dalam cahaya yang menyilaukan, meninggalkan Raffi dan Bernard yang berdiri kaku, mencerna apa yang baru saja terjadi. Dengan napas yang berat, Raffi menatap Bernard. Kita harus pergi, sekarang. Namun, mereka tahu, meskipun mereka berhasil keluar hidup-hidup, kegelapan itu belum berakhir. Kegelapan itu hanya sedang menunggu untuk kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Raffi dan Bernard melangkah keluar dari ruang yang dipenuhi oleh kegelapan, meski mereka tahu, bahaya masih membuntuti mereka. Meskipun makhluk besar yang mengancam mereka sudah hancur, rasa takut yang mereka rasakan belum hilang. Setiap langkah mereka terasa berat, seolah-olah ada sesuatu yang mengawasi dari balik bayangan. Apakah kamu merasa itu? Tanya Bernard, suara gemetar, matanya waspada ke setiap sudut ruangan. Ada yang mengikutinya, kan? Raffi mengangguk pelan, pandangannya melirik sekeliling. Aku merasakannya, ini belum berakhir. Mereka berjalan semakin cepat, berusaha menghindari setiap langkah yang bisa membawa mereka lebih dekat pada kegelapan yang mereka takuti. Tiba-tiba, seberkas cahaya samar muncul di ujung lorong yang gelap. Mereka berdua terdiam sejenak, berharap itu adalah jalan keluar. Tanpa berpikir panjang, mereka bergegas ke arah cahaya itu, berharap bisa menemukan jalan yang aman. Namun, semakin dekat mereka mendekati cahaya itu, semakin kuat pula perasaan bahwa mereka sedang menuju jebakan. Jangan terlalu yakin, bisik Raffi, merasakan ketegangan yang semakin membuncah. Kita bisa saja terjebak dalam ilusi. Tepat saat mereka mencapai cahaya itu, tiba-tiba lantai di bawah mereka bergoyang, dan mereka terjatuh ke dalam jurang yang dalam. Rasanya seperti jatuh ke dalam kekosongan yang tak berujung, tubuh mereka terseret ke dalam gelap, suara gemuruh dan teriakan mengisi udara. Namun, sebelum mereka menyentuh dasar, semuanya terhenti. Mereka tiba-tiba terhenti di udara, seperti ditahan oleh kekuatan tak tampak. Seperti dalam dunia lain, mereka dipenuhi dengan perasaan tak terdefinisi, kebingungan, ketakutan, dan kebingungan. Tidak bisa jadi, Bernard berbisik, matanya terbelalak. Kita di mana ini? Raffi melihat sekeliling dengan cemas. Mereka berada di dalam ruang yang lebih gelap dari sebelumnya, dengan langit-langit yang tak tampak dan dinding yang tampaknya terbuat dari bayangan murni. Tidak ada suara, tidak ada angin, hanya kekosongan yang pekat. Ini bukan dunia kita,
kata Raffi dengan suara yang tertahan. Kita terjebak di antara dua dimensi. Tempat ini adalah lorong yang menghubungkan dunia kita dengan dunia mereka, dunia kegelapan. Bernard menatapnya dengan cemas. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kita keluar dari sini? Raffi menghela napas panjang, mencoba untuk menenangkan dirinya sendiri. Satu-satunya cara keluar adalah mengalahkan penguasa tempat ini, namun mereka lebih kuat dari apa yang kita bayangkan. Tak lama kemudian, di tengah kegelapan yang menyesakkan, sebuah sosok muncul di hadapan mereka. Bayangan hitam besar, dengan mata merah yang menyala di tengah kegelapan, menatap mereka dengan senyuman mengerikan. "Saya sudah menunggu kalian," suara itu terdengar dari semua arah, seolah berkeliling di sekeliling mereka. "Kalian baru saja masuk ke dalam domain saya. Di sini, kalian tidak akan pernah bisa keluar." Raffi dan Bernard terdiam. Mereka tahu, ini adalah penguasa kegelapan yang telah mereka lawan sebelumnya. Tapi kali ini, makhluk itu lebih kuat. Wajahnya tidak lagi manusiawi, hanya terdiri dari bentuk kabur dan bayangan yang bisa bergerak seperti gelombang. "Saya akan memecah belah jiwa kalian," suara itu berkata dengan dingin. "Kalian akan selamanya menjadi bagian dari kegelapan ini." Bernard merasakan ketegangan yang luar biasa. "Kita harus melawan, apapun yang terjadi," katanya dengan suara penuh tekad. Raffi mengangguk. "Kita tak punya pilihan." Dengan cepat, Raffi mengangkat tangannya, mencoba mengaktifkan talisman yang kini hanya menyisakan sedikit cahaya. Meskipun energi itu hampir habis, ia tahu itu satu-satunya senjata yang mereka miliki. Namun, sebelum ia bisa melanjutkan, bayangan hitam itu melesat maju dan menghantam mereka dengan kekuatan luar biasa. Tubuh mereka terlempar ke dinding, merasakan sakit yang begitu dalam. Bernard terjatuh, tubuhnya terkapar lemah. "Bernard!" teriak Raffi, mencoba bangkit meski tubuhnya terasa hancur. Dalam keadaan yang sangat kritis, Raffi merasa bahwa ada sesuatu yang mulai membangkitkan kekuatan di dalam dirinya. Sebuah kekuatan yang selama ini terkubur, muncul begitu saja. "Aku tidak akan menyerah," teriaknya dengan penuh semangat. Raffi mengangkat tangannya sekali lagi, kali ini lebih kuat dari sebelumnya. Cahaya dari talisman yang hampir padam itu meledak kembali, menyemburkan cahaya yang sangat terang, membungkus mereka dalam pelindung yang tak terlihat. Bayangan hitam itu berusaha menyerang, tetapi cahaya yang dipancarkan Raffi membuatnya terhenti. Sosok itu terpekik keras, tampaknya kesakitan dengan cahaya yang menembus tubuhnya. "Ini belum berakhir," teriak makhluk itu, suaranya semakin mengerikan, namun kehadiran cahaya yang dikeluarkan Raffi semakin kuat. Tiba-tiba, langit-langit tempat itu mulai retak, dan dari celah-celahnya muncul cahaya yang lebih besar. Seperti gerbang menuju dunia lain terbuka, mengundang kekuatan yang lebih besar untuk menghancurkan makhluk itu. "Tunggu," seru Raffi, tidak yakin apakah mereka sudah cukup kuat untuk bertahan. Namun, cahaya itu meresap ke dalam tubuh mereka, memberi mereka kekuatan untuk menghancurkan kegelapan yang menahan mereka. Perlahan, bayangan hitam itu mulai hancur, terbakar oleh kekuatan cahaya yang semakin terang. Dalam sekejap, sosok itu hancur, dan ruangan itu mulai bergetar hebat. Gerbang yang sebelumnya tertutup kini terbuka sepenuhnya, dan dunia kegelapan mulai retak, memberikan jalan keluar bagi mereka. "Kita harus keluar sekarang," kata Raffi, berlari ke arah cahaya yang terbuka, menarik Bernard yang hampir tak bergerak. "Ini kesempatan kita." Dengan keberanian yang tersisa, mereka melangkah keluar dari tempat itu, menyadari bahwa meskipun mereka berhasil mengalahkan penguasa kegelapan, ancaman yang lebih besar masih mengintai mereka. Dunia ini belum selesai. Raffi dan Bernard melangkah keluar dari gerbang kegelapan yang baru saja mereka tembus, namun perasaan lega yang mereka harapkan tak kunjung datang. Dunia yang mereka temui setelah keluar dari ruang itu tampak suram dan tak familiar, meski matahari bersinar terang di langit. Udara terasa aneh, seperti ada sesuatu yang menyelimuti dunia ini dalam ketegangan yang tak terucapkan. "Ini bukan tempat kita," kata Bernard, matanya melirik sekeliling, mencoba mengidentifikasi apakah mereka kembali ke dunia yang sama. Tidak ada yang tampak familiar. Tanahnya retak, pohon-pohon tampak layu, dan langit seakan memantulkan bayangan kabut yang tak hilang-hilang. Raffi mengangguk, merasa ada sesuatu yang tak beres. "Tapi kita masih hidup, itu yang penting." Mereka mulai melangkah perlahan, mencoba mencari petunjuk tentang apa yang terjadi.
Seperti ada rasa yang berat mengiringi langkah mereka, seolah-olah dunia itu menyimpan rahasia yang belum mereka ketahui. Kegelapan yang mereka tinggalkan tak hilang begitu saja, tapi menyebar ke seluruh penjuru tempat ini. Saat mereka melewati sebuah reruntuhan kota yang terabaikan, mereka mendengar suara gemuruh yang datang dari kejauhan. Suara itu semakin mendekat, seolah seperti ombak yang datang menghantam pantai, menggetarkan setiap inci tanah yang mereka pijak. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki besar, disertai dengan hembusan angin yang mengguncang debu-debu yang berserakan. Bernard merinding, dan refleks menahan napas, mencoba mencari sumber suara itu. Apa itu? Apa yang datang? Raffi mendekat ke sisi Bernard dan berbisik, kita harus menemukan tempat berlindung sekarang juga. Suara langkah itu semakin keras. Mereka bisa melihat bayangan besar yang bergerak cepat menuju mereka. Kita lari, seru Raffi, menarik Bernard untuk berlari menuju reruntuhan yang lebih jauh. Mereka berlari dengan segala tenaga, suara langkah itu semakin dekat, hingga mereka akhirnya mencapai sebuah bangunan besar yang tampak terlantar. Dengan cepat, mereka memasuki bangunan tersebut, mencari perlindungan di dalamnya. Di dalam ruangan itu, suasananya lebih sunyi. Tiba-tiba, cahaya redup dari jendela yang rusak memperlihatkan sebuah sosok besar yang muncul di depan mereka. Makhluk itu berdiri tegak, tubuhnya seperti terbuat dari api dan asap, mengeluarkan aura yang menakutkan. Siapa kalian? Suara itu bergemuruh, menggema di seluruh ruangan, membuat dinding-dinding bergetar. Makhluk itu bergerak mendekat dengan langkah berat, matanya menyala dengan intensitas yang mengerikan. Raffi dan Bernard terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Namun, Raffi akhirnya mengumpulkan keberanian. Kami hanya ingin keluar dari sini. Kami tidak mencari masalah. Makhluk itu terhenti sejenak, menilai mereka dengan tajam. Kalian baru saja keluar dari dimensi lain, bukan? Kalian telah membuka gerbang yang seharusnya tertutup. Bernard menelan ludah, ketakutan. Apa maksudmu? Kenapa kami di sini? Makhluk itu tertawa pelan, suara tertawanya seperti gemuruh petir di langit. Kalian telah datang ke dunia yang terlupakan, tempat di mana dimensi yang hilang bertemu. Dunia ini terkutuk oleh kegelapan yang terus berputar. Kalian sudah berada di dalamnya, sekarang, kalian harus membayar harga yang sangat mahal. Raffi merasa ada sesuatu yang tak beres dengan makhluk itu. Apa yang kamu inginkan dari kami? Tanyanya dengan tegas. Makhluk itu menatap mereka dengan mata yang menyala. Aku ingin kalian mengetahui kenyataan yang kalian coba hindari. Dunia yang kalian tinggalkan tak lebih dari sebuah ilusi, dan kini kalian berada di dunia yang sesungguhnya. Kegelapan yang kalian hadapi bukanlah penguasa tempat ini, tapi bagian dari kalian yang tersembunyi dalam bayangan. Kalian, Raffi, Bernard, kalian adalah kunci untuk membebaskan dunia ini dari kutukan. Raffi dan Bernard saling pandang, kebingungan. Apa maksudmu? Kami hanya ingin kembali ke dunia kami, kata Raffi. Makhluk itu melangkah mundur, membiarkan mereka merasakan dinginnya udara yang kian tebal. Kalian tidak bisa kembali. Kalian harus memilih. Jika ingin keluar dari dunia ini, kalian harus menghancurkan penghalang yang ada. Penghalang yang sebenarnya adalah kalian sendiri. Suasana menjadi sangat tegang. Raffi dan Bernard merasa seolah-olah terperangkap dalam lingkaran tak terhindarkan. Makhluk itu hanya menghilang dalam kegelapan setelah kata-kata terakhirnya, meninggalkan mereka dalam kebingungan yang lebih dalam. Raffi, apa maksudnya? Tanya Bernard, suaranya terputus-putus. Raffi menggigit bibirnya, menatap kosong ke arah pintu yang terbuka. Aku tidak tahu. Tapi kita harus mencari tahu lebih lanjut. Mereka berdua tahu, perjalanan mereka belum berakhir. Dunia ini ternyata lebih gelap dan lebih rumit daripada yang mereka bayangkan. Dan satu-satunya jalan untuk keluar adalah dengan menghadapi kegelapan yang telah membelenggu jiwa mereka sejak lama.